Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Nuwasilu qira'atana ikhwah min kitab Taisir Mustalahil Hadis. Pembahasan tentang ilmu Mustalahil Hadis. Kita masih di halaman 98, pembahasan seputar hadis Al-Mudallas. Yang mana hadis Al-Mudallas itu adalah hadis yang terdapat padanya sebuah al-isqat, ya, atau gugurnya seorang syekh. Nah, yang mana gugurnya seorang syekh ini sengaja disembunyikan, ya, sengaja disembunyikan, tidak dimunculkan, disembunyikan identitasnya oleh si seorang perawi. Perbuatan seperti ini dalam ilmu hadis disebut tadlis, dan hadisnya sendiri disebut hadis mudallas. Nah, jadi ada kalanya seorang perawi itu tidak pede meriwayatkan hadis karena gurunya adalah seorang yang tidak thiqah misalkan, atau kurang terkenal, sehingga dia sengaja menyembunyikan identitas gurunya. Nah, kemarin kita katakan bahwasanya definisi dari hadis mudallas atau tadlis adalah ikhfa'u, ya, aibin fil isnad wa tahsinun lidhahirihi, menyembunyikan aib pada sanad dan menampakkan zahir yang baik padahal tidak, ya. Ya, dalam Manzum Al-Baiquniyah sendiri juga disebutkan oleh Imam Al-Baiquni di situ. Ya, wa ma ata mudallasan nau'ani al-awwalu al-isqatu lisyaikhi wa an yanqula amman fawqahu bi an wa an wasani la yusqituhu lakin yasif awsafuhu bima bihi la yan'arif. Nah, jadi tadlis itu intinya adalah dia menyembunyikan. Berarti ini adalah, ya, tindakan yang tidak baik, ya, tindakan yang menunjukkan bahwasanya ada kedhaifan pada jalur sanad dari hadis tersebut. Artinya perbuatan tadlis ini harusnya ditinggalkan, ya. Hukum asalnya tadlis itu harus ditinggalkan. Kenapa? Karena dia merupakan bentuk isqat, bentuk gugurnya seorang rawi. Yang mana sudah kita bahas bahwasanya hadis itu dia bisa menjadi mardud disebabkan oleh dua hal. Ya, hadis menjadi tertolak disebabkan oleh dua hal, disebabkan al-isqat atau as-saqat, keguguran, ya, dan disebabkan oleh at-ta'an, ya, celah atau aib. Ya, artinya kalau pada sebuah hadis, hadis ini misalkan dikatakan hadis yang mardud, tertolak, maka sebabnya secara umum bisa pada dua hal. Yang pertama, ada yang gugur dari rangkaian sanatnya. Yang kedua, ada celah pada si perawinya, gitu. Taib. Sekarang kita ambil poin yang kelima, masih seputar hadis mudallas, yaitu tadlis at-taswiyah. Nah, kalau kemarin sudah kita ambil itu, ya, tadlis tadlis pada al-isnad, ya. Tadlis al-isnad kita ambil, ya, pengertian, ya, yang kemarin kita bahas itu dalam Syarah Alfiyah al-Iraqi, ya, penafsirannya Al-Bazzar, ya, dan Abul Hasan Al-Qattan. Kemudian kita juga sudah ambil contohnya. Nah, sekarang kita ambil tadlis at-taswiyah. Taswiyah sendiri artinya penyamaan, ya, penyetaraan dari kata sawwa yusawi taswiyatan. Nah, dikatakan di sini hadan naw'u min at-tadlisi huwa fil haqiqati naw'un min anwa'i tadlisil isnad. Sebenarnya tadlis at-taswiyah ini adalah bagian dari tadlisul isnad juga. Ya, karena definisinya adalah riwayatur rawi an syaikhihi thumma isqatu rawin dha'ifin baina thiqataini laqiya ahaduhumal akhar. Jadi tadlis taswiyah ketika seorang rawi meriwayatkan hadis dari gurunya. Thumma isqatu rawin dhaif. Kemudian dia menggugurkan seorang perawi yang dhaif baina thiqatain, di antara dua orang yang thiqah. Laqiya ahaduhumal akhar. Poinnya di sini. Yang mana dua orang thiqah ini, ya, saling bertemu satu sama lain. Ya, deskripsi lebih lengkapnya, an yarwiyar rawi haditsan an syaikhin thiqatin. Seorang perawi meriwayatkan hadis dari perawi yang dari gurunya yang thiqah. Wa dzalika thiqatu yarwihi an dha'ifin an thiqah. Dan gurunya yang thiqah ini meriwayatkan dari orang yang dhaif dari orang yang thiqah.
Artinya ada perantara, ada tengah celah di situ, ada sandwichnya. Ya. Wa yakunu thiqatani, dan dua orang thiqah tadi, artinya gurunya guru dia, ya, qad laqiya ahaduhumal akhar. Ya, saling bertemu satu sama lain, dua yang thiqah tadi. Fayati al-mudallisul ladzi sami'al haditsa minas thiqah, maka orang yang mudallis ini, ya, ya'ti alladzi sami'al haditsa minas thiqah al-awwal fayusqitu ad-dhaif alladzi fis sanad. Maka dia sembunyikan tuh nama yang dhaif itu agar dibilang ya sanatnya kuat, ya, sehingga yang lemah ditinggalkan, tidak disebutkan, gitu ya. Jadi sikoh, doib, sikoh. Nah, sikoh pertama dengan sikoh kedua ketemu, yang doib nggak disebut, dijadikan anonim. Akhirnya dari sikoh ke sikoh, gitu mikirnya orang. Padahal sebenarnya ada yang doib di antara keduanya. Taib. Wa yaj'alul isnada an syaikhihi as-thiqati an istiqatis sani bilabdin muhtamal, dengan lafaz yang muhtamal, ya, fayusawi al isnada kullahu thiqat. Nah, inilah namanya taswiyah, penyetaraan. Jadi seolah-olah yang doib ini adalah thiqah, ya. Kalau dia thiqah, mau dihapus apa tidak sebenarnya tidak masalah. Karena kan yang kita cari itu yang doib. Ini masalahnya yang kita cari yang antum gak sebut, gitu loh. Ya, kayak misalkan antum jualan semangka atau jualan mangga, anak inspeksi jualan antum, anak cari mangga yang rusak. Malah justru yang mangga yang rusak antum sembunyikan, kan bermasalah jadinya. Baik, maka ini namanya taswiyah. Antum menyamakan antara yang dhaif dengan yang thiqah. Ya. Wa hadzal naw'u minat tadlis syarru anwa'it tadlis. Dan ini adalah jenis tadlis yang paling buruk. Nah, ini pernah muncul di soal antum kemarin itu. Jenis tadlis yang paling buruk itu adalah tadlis at-taswiyah ini. Kenapa? Li'anna thiqatal awal qad la yakunu ma'rufan bitadlis. Karena thiqah yang pertama bisa jadi dia bukan termasuk orang yang sering melakukan tadlis. Wa yajiduhul waqifu ala sanadi kadzalika ba'da taswiyah qad rawahu an thiqatin akhar fayahkumu lahu bisihah wa fihi ghararun syadid. Ada gharar dalam masalah ini. Sejenis, ya, tipuan, hal-hal yang samar di sini, yaitu ketika orang yang istiqoah pertama meriwayatkan dari orang yang istiqoah yang kedua, orang yang istiqoah pertama ini tidak terkenal sebagai mudallis. Wa yajiduhul waqif ala sanad, dan kita sebagai yang meneliti sanadnya, sanad si istiqoah pertama dan istiqoah kedua tadi, ya. Kadzalika ba'da taswiyah, ya, qad rawahu an thiqatin akhar fayahkumu lahu bisihah wa fihi ghararun syadid. Nah, jadi dia tidak ma'ruf melakukan tadlis, ya. Tapi ketika dia melakukan sekali tadlis ini, kita nggak tahu kalau dia telah melakukan tadlis, gitu. Nah, makanya ada goror di situ kan. Contohnya begini, ya, kita transaksi muamalah sama seseorang. Selama muamalah selama ini nggak ada masalah, jujur-jujur aja dia. Ya, beli barang, ya, selalu datang tepat waktu. Ya, giliran sudah 15 kali transaksi, transaksi ke-16 di situ dia melakukan khianat misalkan. Nah, yang ini namanya goror, dan khianatnya itu tidak ketahuan sama orang, gitu. Ya, maka ada sejenis goror di sini. Itulah kenapa tadlis ini dalam masalah fikih juga ada dia. Ya, dalam masalah jual beli juga ada istilah tadlis itu. Ya, tadlis dalam fikih itu ada. Maka kalau antum bahas, ya, pengertian tadlis, antum pastikan dulu bahwasanya tadlis yang antum cari adalah tadlis dalam pembahasan pembahasan hadis. Ya. Ya, intinya tadlis itu adalah, ya, situasi di mana salah satu dari pihak yang bertransaksi itu berusaha untuk ikhfa, menyembunyikan aib, menyembunyikan informasi tertentu dari pihak yang lainnya. Ini namanya tadlis. Ya, tujuannya tentu untuk menipu pihak yang kedua karena ketidaktahuan akan informasi dari objek yang diperjualbelikan. Taib. Ini dia tadlis at-taswiyah. Ya, tadlis taswiyah. Taib. Nah, jadi kalau kita apa namanya, kita mau sebutkan secara gamblangnya, ya, di tadlis at-taswiyah itu bisa kita, ya, jelaskan seperti ini. Tadlis taswiyah adalah periwayatan oleh seorang rawi dari gurunya. Lalu ia menggugurkan seorang rawi yang doib.
dan terletak antara dua orang yang thiqah. Yang mana dua orang thiqah ini ketemu satu sama lainnya. Nah, ya. Di antara orang yang paling sering melakukan tadlis ini ada namanya Taqiyah bin Al-Walid namanya. Taqiyah bin Al-Walid ini adalah orang yang ya paling sering atau paling masyhur terkenal suka melakukan yang namanya tadlis at-taswiyah ini, ya. Atau melihat contoh lebih lengkap atau bisa kita lihat kitab Ilalul Hadis ya Ibnu Abi Hatim. Ya, di situ sebutkan hadis-hadis apa saja yang tadlisnya tadlis taswiyah. Baik. Asyharu man kana yaf'alu hadza. Nah, itu dia yang paling masyhur sering melakukan ini ada namanya ya Baqiyah bin Walid. Ya, Baqiyah bin Walid qala Abu Mushir ahaditsu Baqiyah laysat naqiyah. Ya, ahaditsu Baqiyah laysat naqiyah ya. Jadi di paraphrase namanya ya. Namanya saja Baqiyah ya. Hadisnya enggak naqiyah. Naqiyah itu timurni ya. Fakun minha ala taqiyah. Nah, makanya kata beliau fakun minha ala taqiyah. Taqiyah artinya tinggalkan. Ya. Hadis-hadisnya si Baqiyah itu enggak bersih. Ya udah tinggalkan. Ya, itu maksudnya. Ya, diplesetkan dari namanya itu Baqiyah itu. Kemudian orang yang kedua ada namanya Al-Walid ibnu ibnu Muslim. Dia juga termasuk yang sering melakukan tadlis ini. Baik. Misaluhu, ya, contohnya misalkan yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Nah, itu yang kita sebutkan tadi dalam kitab Al-Ilal, Ilalul Hadis maksudnya. Yang kitab Ilalul Hadis. Ya. Qala sami'tu abi wa dzakara al-hadits alladzi rawahu Ishaq bin Rahuyah. Rahuyah boleh dibaca Rahawai, boleh dibaca Rahuyah, itu yang masyhur adalah Rahuyah. Jadi Ibnu Abi Hatim menyebutkan bahwasanya bapaknya beliau pernah menyebutkan sebuah hadis yang beliau riwayatkan dari Ishaq bin Rahuyah dari Baqiyah, Baqiyah bin Walid tadi. Ya. Ya, si Baqiyah ini mengatakan haddatsani Abu Wahab Al-Asadi dari Nafi dari Ibnu Umar. Ya kan Ibnu Umar sama Nafi ini kan ya dari jalur emas namanya ini rangkaian ya, perawi emas ini. Ya, hadis la tahmadu islam al-mar'i hatta ta'rifu uqdata ra'yi. Jangan puji keislaman seseorang sampai engkau mengetahui ya pikiran dan pendapatnya. Qala abi hadzal hadis lahu amrun qallaman yafhamu. Hadis ini ya, adalah hadis yang sedikit orang yang memahaminya. Ya, rawah hadzal hadis memahami maksudnya di situ bukan memahami maknanya ya, tapi memahami ya derajatnya. Ya, derajat hadis ini sebenarnya apa? Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ubaidullah bin Amr. Nah, dia adalah orang yang siqah, meriwayatkan dari Ishaq bin Abi Farwah. Dan dia adalah orang yang doib dari Nafi. Nafi orang yang siqah. Ya, berarti ada doib di antara dua orang yang siqah. Dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW. Ubaidullah bin Amr itu punya dari Abu Wahab ya. Al-Asadi tadi. Ya. Nah, antum melihat di situ. Letak ininya, letak tadlisnya di mana? Ya, jadi ya, ini kan tadi disebutnya Ubaidullah ibnu Amr dari Ishaq ibn Abi Farwah. Nah, Ubaidullah ini dialah sebenarnya yang bernama Abu Wahab Al-Asadi tadi. Ya, Ubaidullah itu, ya, Ubaidullah ibn Amr itu dia adalah orang yang thiqah. Ya, kunyahnya adalah Abu Wahab wa huwa Asadi. Fakanahu baqiyah wa nasabahu ila Bani Asad kai la yuftana lahu hatta idza taraka Ishaq bin Abi Farwah la yuhtada lahu. Nah, yang doib di situ siapa? Ishaq bin Abi Farwah. Ya, sedangkan Baqiyah tadi menyebutkan siapa? Abu Wahab sama Nafi. Ya, jadi ada yang dihapus di situ. Ya. Nah, kalau yang disebutkan dalam kitab Al-Ilal itu Abu Wahab, sedangkan sebenarnya dia adalah Ubaidullah. Jadi Abu Wahab itu adalah kunyah dari Ubaidullah bin Amr. Ya, nama lainnya. Kenapa dia pilih kunyahnya bukan nama aslinya? Ya, tujuannya adalah agar orang tidak menyadarinya. Ya, kalau nanti dia mengatakannya Ubaidullah bin Amr, ya, orang tahu Ubaidullah bin Amr itu mendengarnya dari Ishaq bin Abi Farwah gitu, bukan Ishaq bin Rahuyah gitu. Apa maksudnya? Bukan dari Nafi gitu. Nah, maka ya, berarti ada dua kesalahan yang dilakukan oleh Baqiyah di sini. Yang pertama, dia menyembunyikan siapa Ishaq bin Abi Farwah. Yang kedua, dia tidak menampakkan jelas siapa Abu Wahab ini.
Ya, dia pilih kunyahnya yaitu Ubaidullah ibnu Ammar. Baik. Ya, wahwa Asadi. Ya. Jadi sengaja dinisbatkan kepada Bani Asad. Ya, agar orang tidak sadar. Ya, Al-Asad itu ya bani atau suku yang terkenal dengan ya mulia lah begitu ya, suku yang namanya bagus gitu. Ya, sehingga dia sengaja menggunakan. Memang nggak ada masalah dengan Abu Wahabnya ini ya. Abu Wahab ini nggak masalah. Yang bermasalah adalah Bakiyahnya ini nggak terang-terangan menyebutkan namanya Ubaidullah begitu. Ya, baik. Ya, jadi dia sengaja tidak menyebutkan nama aslinya, tujuannya agar orang tidak memeriksa, ya, tidak menyadari, ya. Ya, baik. Hatta idza taraka Ishaq bin Abi Farwah la yuhtada lahu. Ya, agar ketika dia enggak menyebutkan Ishaq bin Abi Farwah, orang nggak ada yang sadar juga, gitu. Ibaratnya begini, ya. Antum melakukan kesalahan. Agar kesalahan antum ini tidak disadari, antum melakukan kesalahan yang lain. Distract gitu. Misalkan ya anak kecil menumpahkan kopi ya ke lantai, disembunyikan, ditutup dengan kain pel. Ya, kemudian dia sengaja nih melakukan kesalahan yang lain, jatuhkan barang, jatuhkan piring misalkan. Ya, sehingga orang tuanya fokusnya ke ya, piring yang pecah itu. Ya, padahal dia punya kesalahan lain yang dia sembunyikan. Nah, seperti itulah orang lebih yang dilakukan oleh Bakiyah di sini. Nah, makanya hentanya hati-hati ya sama hadis-hadis yang diriwayatkan sama Bakiyah tadi katanya. Takiyah. Takiyah itu ya, bertakwa, berhati-hati. Nah, baik itu dia tadlis at-taswiyah. Tadi taswiyah ini ya mungkin dari penjabaran kita ini antum berpikir wah sangat susah sekali dideteksi ini. Ya mungkin sekarang karena kita contohnya ada, ya sudah bisa tahu ini tadlis atas taswiyah, sudah diperjelas contoh-contohnya. Nah, tapi kalau studi kasus langsung, ya praktek langsung di kitab ya hadis, ya bisa jadi kita kesulitan ini. Itulah kenapa kemarin kita sebutkan di awal bahwasanya tadlis itu merupakan salah satu dari asaktul khafi, gugurnya perawi yang tersembunyi. Yang mengetahui dan sadar akan hal itu hanyalah orang-orang yang ya berkecimpung lama dalam dunia hadis dan dia punya malakah fi takhrijil hadis. Malakah itu artinya kemampuan sensitivitas. Jadi sekadar paham teori materi ilmu mustalah hadis tidak menjamin antum bisa mentahrijh hadis. Kenapa? Karena untuk bisa mentahrijh hadis itu butuh waktu yang lama. Maka kalau ada seorang mukharrij masih muda usianya, ya, lebih baik kita tinggalkan, kita pilih yang lebih senior. Kenapa? Bukan masalah cerdas apa tidak, tapi masalah pengalaman di sini, gitu. Ya, masalah pengalaman ada orang sudah lama berkecimpung di dunia hadis, ucapan yang kita ambil. Ya, misal ucapannya Syekh Al-Albani misalkan dalam masa takhrijul hadis, karena beliau puluhan tahun meneliti hadis, ya, belasan tahun meneliti hadis. Maka ucapan beliau ya mu'tabar dalam masalah ini. Baik. Itu dia tadlis at-taswiyah ya. Kemudian insyaallah taala ya di kesempatan selanjutnya ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Ya, kita lanjutkan insyaallah di pembahasan selanjutnya tadlis as-syuyukh. Jadi ada tiga jenis tadlis, tadlis al-isnad, kemudian tadlis at-taswiyah dan tadlis as-syuyukh insyaallah yang ketiga. Kalau tadlis al-isnad itu jelas, itu ya bentuk yang paling global, paling umum. Maka tadlis at-taswiyah itu sebenarnya bagian dari tadlis al-isnad juga. Cuma ya kan sama-sama menyembunyikan aib di situ kan. Ya, maka dia bagian dari tadlis al-isnad juga sebenarnya, cuman dia lebih spesifik yaitu menyembunyikan seorang yang dhaif di antara dua orang yang thiqah. Nah, Allah taala ala wa alam.